musyrikin wal munafiqin wal jahidin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim masjid yang mulia, masjid yang bersejarah, Masjid Al-Ijabah, yang insyaallah kita lan panjenengan sami bilih ibadah istiqomah ing Masjid Al-Ijabah, doa-doa kita diparing ijabah dening Gusti Allah. Allahumma amin. Saderengipun kajian kita lajengaken, monggo kita sesarengan zikir kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mugi-mugi kantian waosan istighfar lan syahadat senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena iman kita lan panjenengan menika wonten kolone yang kus itu berkurang. Ada kalanya yazid, yaitu bertambah. Lan ono kolo-kolone blong, reme blong, ilang. Nek nalika awake dhewe kadangkala kok kejeblos ning kemaksiatan, kuwi pas imane awake dhewe iki lagi ngumpet ning ndi gitu ya. Tapi nek ana kalane wae mati dimpen-dimpen nangis. Ing dalem wirid, ing dalem kita ndonga, wah itu pas iman iki temak apa istilahnya, tumoto ning awake dhewe. Nah itulah karena imane dhewe itu ada kalanya yang gus, ada kalanya yazid, maka kita harus sering-sering silaturahmi, sering-sering menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, majelis kajian. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nalika semonten kadangkala wah awake dhewe iki nek zikir nek urung nganti katam kuwi urung mantep. Tapi ono rino-rino tertentu sing kadangkala awake dhewe iki babar belas meh zikir subhanallah la abote ra karuan. Meh zikir alhamdulillah la abote ra karuan. Padahal ahabul kalam indallah arba'. Ada 4 kalimah sing paling disenengi karo Gusti Allah, sing paling wis diangen-angen karo Gusti Allah. Walaupun kalimah-kalimah sing lain yo padha apike. Tapi ada ahabul kalam indallahi arba'. Ono 4 kalimat sing paling disenengi Gusti Allah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah niku sing tiap kita ba'da salat itu yang sering kita baca. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Meh diwolak-walik ora apa-apa.
Meh la ilaha illallah sik ya ora apa-apa, meh alhamdulillah sik ora apa-apa, Allahu akbar sik ora apa-apa. Tapi wis menjadi tuntunan ajaran awake dhewe ing dalam wiridan nek bakda salat ki urutane subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar la ilaha illallah. Nah niku nek panjenengan rutinke insyaallah maka kekuatan tadbirah saderenge sebelum kita lanjutkan di dalam kajian kita itu bagaimana awake dhewe nguake iman. Maka ada kalimat sing sering kali nek malam Jumat niku mesti krungu nek ning desa-desa. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kuwi ora mung hanya kalimat rutinitas setiap malam Jumat tok. Tapi itu ada kalimat nasihat yang luar biasa. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah anyar-anyarno imanmu iku kalian kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu pun la ilaha illallah. Itu dalam rangka apa? Memperbaiki iman awake dhewe sing kadangkala tadi ya yang kus tadi. Sing yazid bertambah semakin kita pupuk supaya keimanan kita itu kokoh karena godaan saat-saat seperti ini luar biasa. Sing cah nom ya godaane ya padha nome, sing tuwa ya digodha karo sing nom kan gitu ya. Jadi sing tuwa ya tergodha karo sing nom, cah nom ya digodha karo sing nom kan gitu ya. Jadi kabeh menghadapi godaan. Maka nek nasihat kalian bapak-bapak ini ada kalimat yang indah. Kita terkait dengan godaan ya. Siapapun tergoda, aku ya tergoda gitu. Kadang-kala laki angen-angen kowe wis konangan bojo kan gitu ya. Nah, ana sing wis apa dilakoni nganti 7 tahun lagi konangan ya ono. Tapi nek jemaah lagi ngimpi wis konangan kan gitu ya. Karena ngimpine nglindur ya gitu. Loh, sapa sing mau sebut mau? Ya mbut. Jadi idza ra'aital mar'ata fantasharta farji ila ahlika. Jika engkau melihat wanita dan engkau tertarik kepada wanita tersebut, farji ila ahlika, segera pulang cari istrimu. Wa innal bu'ah wahidah, sak temene pusat kenikmatan itu padha wae. Jadi wanita sing mbok delok kaya Yuni Sara, kaya Dewi Persik, kaya Ayu Ting Ting, kaya Luna Maya, kaya wis artis top-top kuwi ada pada diri istrimu padha wae. Sing bedake adalah casing tok. Kuwi gawe antep-antep ae. Delalah tapi balik nang omah bojone ora ono nah kuwi sing dadi kerangkan gitu ya. Wah, kuwi ketemune tanggane, ketemune pembantune, ketemune mantan pacare. Waduh. Jadi kita semuanya punya potensi untuk tergoda dan digoda. Maka di dalam surah Al-Fatihah yang ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya adalah kalimat kejujuran dari diri kita ketika kita diplomasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali itu adalah menunjukkan kejujurannya awake dhewe yang kita itu paham apa yang kita ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah pengakuan diri bahwa diri kita manusia ini punya potensi untuk serong. Manusia punya potensi untuk berbuat dosa. Manusia punya potensi untuk berbuat jahat. Maka ketika membaca kalimat surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah hambamu ini ke jalan yang lurus, yang istiqomah, keimanan yang istiqomah.
tanggung jawab yang istiqomah, amanah yang istiqomah. Ini yang senantiasa kita panjatkan di hadapan Allah SWT. Jadi kadang-kala awak itu saiki wah koyo ya oh imani kayak. Nah, besok kan gitu ya. Nah, tapi dengan adanya kita silaturahim seperti ini, insya Allah kita akan selalu istiqomah. Dan ini selalu kita baca di dalam nasihat surah Fatihah itu adalah, apalagi ditambah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah wahai Allah hambamu ini menyembah, dan kepadamu lah wahai Allah hambamu itu memohon. Ini diplomasi yang sangat luar biasa antara hamba dengan makhluk. Jadi orang iya kanas apa ta'in sih jaluk sih pakai nyembah enggak. Jadi orang jaluk gaji sih bayaran sih pakai kerja enggak. Tapi tunjukkan dulu pengabdian kita, tunjukkan dulu kinerja kita, baru kita mohon pengertiannya Gusti Allah. Nek panjenengan wis tenanan ngibadahe, baru pantaskah saya memohon kepada Allah. Kadang-kala awake dhewe ya Allah, kok doa-doaku ora mesti dikabulke ya. Aku wis bola-bali umroh kok dongaku ora dikabulke ya. Aku sebendino tak ewangi jamaah sholat itu selalu tidak pernah ketinggalan jamaah. Kok doaku belum dikabulke ya. Sholat sunnah dikerjakan terus kok dongaku belum dikabulke ya. Perlu ada evaluasi dalam diri kita. Dengan kalimat surah Fatihah itu iyyaka na'budu. Sudah benarkah kita ini di dalam penyembahan pengabdian diri kepada Allah SWT? Sudah pantaskah kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini harus jadi evaluasi yang tiap hari kita baca minimal 17 kali. Jangan hanya lisan saja yang mengucap, tapi hati kita tidak ikut meyakini apa yang kita ucapkan. Perilaku kita sehari-hari tidak menyesuaikan cerminan daripada yang kita ucapkan. Kita mengucapkan kalimat surah Fatihah, tapi ijik nakal mek koncone, ijik berbuat kemaksiatan, ijik kakean berbuat dosa yang kita sengaja, sehingga ketika ia karena stainya masih terhambat. Maka ketika ia karena dulu, ketika kita menyembah kepada Allah, sholat saja itu ada rangkaian hal yang harus kita lalui. Wudu'e awal dribiye. Jangan-jangan kita sudah wudu, tapi oleh Allah tidak dianggap itu wudu, karena wudu kita ini tidak sah. Jangan-jangan kita sudah berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi kita tidak dianggap sholat kita karena ada niatan-niatan, ada sumbatan-sumbatan. Maka dari itu sebagai muqaddimah kita itu perlu sekali kita selalu meningkatkan tadzkirah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa-doa yang beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan juga bersilaturahim di sini. Kita berwasilah sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh para nabi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam terselamatkan dari kobaran api yang sangat menyala-nyala. Tidak serta-merta orang mak bedunduk langsung sakti dari api, tidak. Tapi ada pendekatan spiritual yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih masyhur, banyak para ulama-ulama menyampaikan bahwa baginda Nabi Ibrahim ketika itu berserah diri kepada Allah dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai penyelamatku, cukuplah Allah sebagai
hal yang sama melindungimu. Jadi pasrah pada Allah. Baru Allah menyampaikan hal yang sangat-sangat bisa menyelamatkan baginda Ibrahim dengan kalimat yang luar biasa, ya narukuni bardan wassalama ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan baginda Nabi Ibrahim. Jadi ramah pedunduk Nabi Ibrahim tiba-tiba selamat dari kobaran api. Tapi ada pendekatan spiritual yang dilakukan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika terselamatkan dalam perut ikan, itu juga karena Nabi Yunus zikir pada Allah. Jadi konon ceritanya ketika Nabi Yunus alaihissalam ora eling marang Gusti Allah, maka ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat masih ada di dalam perut ikan. Tapi karena Nabi Yunus alaihissalam zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu dalam bentuk apa? Bentuk penyesalan diri yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Tadi bentuk penyesalan Nabi Yunus alaihissalam karena meninggalkan jamaahnya, meninggalkan umatnya. Karena umatnya berkele di kandang orang buku, langsung Nabi Yunus mayang-mayang. Terus kok ono kapal nyebrang melu kapal. Nalika kapal itu sudah menaikkan seluruh penumpang, kemudian jalan di tengah laut yang sangat luas. Udah malam hari, gelap gulita, uduane terus ragaruan, ombake gede. Iki kapal kudu ono keseimbangan. Untuk membuat kapal iki imbang ben ora guling, kudu ana sing dilongi salah siji penumpang. Nah, jadi sejak zaman Nabi Yunus alaihissalam itu sudah ada model demokrasi, ora otoriter. Orang dulu kayak sing lemu kayak semai kayak cemplung laut. Apa ki Mas Ardian sing awake kuwi cemplung laut? Enggak, tapi nalika semonten diundi. Di antara sekian penghuni penumpang kapal ku kabeh tulisi sik kabeh jenenge sapa? Diundi. Sapa sing bakal tak cemplungke ning laut nahkodane wis luar biasa. Diundi kabeh. Kopioan pertama muncul Nabi Yunus. Ulangi lagi. Kedua muncul Nabi Yunus. Sampai 3 kali dikopiok muncul Nabi Yunus. Akhirnya dengan tekad diri, komitmen diri, jeburlah di dasaran laut yang sangat luas. Tapi Allah tidak serta-merta mendiamkan Nabi Yunus tenggelam di laut yang luas, tapi ikan segera langsung nyawut masuk di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan yang gelap gulita itu, delalah ya Gusti Allah. Kalau Allah sudah melindungi, masuk di dalam perut ikan dia ora diremes-remes akhirnya iso jadi metu ning buli kan enggak. Tapi di dalam perut ikan itu Nabi Yunus masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan ing dalam ngadepi corona iki tidak hanya 3M. Tidak hanya 3W, saya kira ono 3M, ono 3W kan gitu ya. Mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak. Tidak hanya sekedar itu. Itu adalah ikhtiar fisik yang harus dilakukan. Tapi ada ikhtiar akal, pikiran, ono ikhtiar rohani. Pikirane awake dhewe digawe enteng. Pikirane awake dhewe digawe sing narimo, pikirane sing apa ya? Positive thinking kan gitu ya. Mikire sing enteng-enteng sing apik-apik wae.
Karena siapa orangnya yang dalam pikiran itu pikiran kotor, batak terus dan sebagainya, itu akhirnya menurunkan daya imun kita, terus gampang kena penyakit. Tapi nek pikirannya semeleh, wah nabi utangnya akeh ora kon mikir, ya semua dipikir tapi ojo terlalu batak. Nah, ya utang ya nek ana duit bayar, ora ya semoyo gitu ya. Kalau tunggu, muga-muga sing ngutangi lali yo aja lali, sabar. Muga sing ngutangi lali. Muga sing ngutangi yo sabar. Syukur diikhlaske. Wes Mas, tak ikhlaske, lunas. Wah, itu pahalanya luar biasa. Panjenengan diutangi wong, lan wong itu dalam kesulitan tidak bisa membayar hutang, kok jenengan langsung mengikhlaskan wis tak lunak ikhlaske utang lunas, luar biasa. Nah, tapi biasanya saya ini kowe duwemu apa? Nah, duweku kulkas, oh cikok kulkas, duweku TV, cikok TV, duweku motor, cikok motor, duweku apa dan sebagainya. Maka sekarang perbankan syariah itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada nanti ono bank syariah mandiri, tidak ada BNI syariah, tidak ada BRI syariah. Nah, makanya ini yang punya dana besar, organisasi yang punya dana besar Muhammadiyah itu menarik diri uangnya dari perbankan syariah yang ada, yang saat ini lagi diguncang-gancing. Ada sekitar 20 triliun Pak baik-baik. Makanya sampai pemerintah itu DB bujuk-bujuk, mbok ojo ditarik duitmu Pak Haidar Nasir, simpen wae ning kene insyaallah aman. Karena kalau itu diambil, perbankan juga guncang juga. Iya. Maka kita banyak memang saat ini banyak perbankan syariah yang menggunakan kalimat syariah tapi tidak bersyariah, tapi syariah. Iya. Yang penting orang syariah. Jadi banyak namanya bank syariah tapi prakteknya tidak bersyariah. Ya tadi itu orang iso ngangsur apa sing iso jiko-jiko gitu ya. Penyitaan. Itu ada yang konsep benar-benar perbankan syariah itu adalah konsepnya ta'awun. Membantu. Ketika ono hasil yo ayo dinikmati bersama-sama, ketika ono rugi yo ayo tanggung bareng. Tapi sekarang kan praktek perbankan syariah dengan non syariah, walaupun ini ya panjang dan lebar dan itu harus ahli fikih yang menjawab. Tapi di dalam prakteknya kita ini belum sempurna. Praktek perbankan syariah kita ini belum sempurna. Walaupun sudah ada arah untuk mencapai ke sana. Tapi konsep ta'awun jadi belum ada keseimbangan. Jadi ketika terjadi kesulitan bayar, akhirnya harus apa yang harus dilelang. Nah, mestinya harus sama-sama dibantu. Itu sebagai ini. Untuk selanjutnya kita coba di dalam surah Al-Anfal ayat 45-46. Ini sebagai modal kita di dalam menghadapi situasi yang ada, termasuk mempertahankan akidah kita semuanya. Dan ketika kita melawan peperangan, perang saiki perangi ora perang go bedil, ora perang go pedang. Sekarang perang kita adalah perang ekonomi, termasuk perang dagang sekarang itu terjadi. Nah, ini saya kira angkringan, ini angkringan panjenengan kudu di larisi kan gitu ya. Ini namanya angkringan dakwah miliknya Mas
Mas Blangkon dan kawan-kawan gitu ya. Ini adalah angkringan dakwah. Jenengan tongkrong-tongkrong di situ wis entuk apa kesegaran minuman khas, wis iso bersedekah, wis iso karo silaturahim, nek ijik bujang iso karo golek ya ben iso ketemu jodoh kan gitu ya. Nek sing pengin nambah meneh yen wani ya muga-muga entuk tambah meneh gitu. Ben diikhlas. Jadi kita saat ini menghadapi perang dagang, perang opini, perang politik, perang media yang lain. Jadi ketika di saat COVID-19 ini kita tidak paham tentang IT, wis kabeh mandek. Oh, tapi era saat ini kan sudah mulai adaptasi. Ketika bulan-bulan awal itu kan mulai bulan April, Mei itu sudah mulai boleh masker, larangnya gak karuan. Biasanya masker itu tak payung, regane paling Rp1.000 popo, langsung bisa menjadi 30.000 satu buahnya. Hand sanitizer mau ora tahu kecuali hanya untuk lab uji coba dan praktek itu. Wah, hampir semua lembaga semuanya butuh hand sanitizer. Tembak itu biasanya ini regane 600.000 tembak suhu. Nalika semontor iso sampai 5 juta. Kuwi wae barangnya ora ono kan ya. Itu sampai segitunya. Dalam perjalanan waktu saya wis rada senior. Kalau ketika itu orang-orang yang punya usaha kok izin jaga ke manual, wah kalah. Makanya banyak menggunakan IT, medsos, aplikasi. Makanya di HP ini awake dhewe iki main mangan opo wae tinggal wah kotak-kotak HP sepanjang HP ini ono pakete. Wah meh golek sate, tengkleng, tongseng, opo semacam-macam tinggal seko kamar wis teko dhewe. Nah, sebetulnya ono duite. Wah, diundang ora ono duite. Usake kayak akeh GoFood sing wis ngirim bar kuwi kecelik di medsos iki jenenge. Jadi di era seperti itu kita ini dihadapkan. Saat ini kita lagi menghadapi peperangan, perang dagang, persaingan, perang budaya, perang politik, perang ekonomi dan lain sebagainya. Maka di dalam surah Al-Anfal ayat 4546 ini sebagai acuan agar kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan atau menghadapi musuh atau berhadapan dengan kompetitor, maka yang pertama adalah berteguh hatilah kalian wa tu'allahu wa rasul wa la tanazza'u wa tu'allahu katsiran la'allakum tuflihun tadi. Yang pertama kali berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi ketika awake dhewe mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sebuah tantangan, supaya tantangan itu berubah menjadi tentengan, harus ketika ada tantangan, bagaimana tantangan itu kita ubah menjadi tentengan. Maka yang pertama adalah berteguh hatilah kita, istiqomah. Yang kedua adalah sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, banyak-banyak zikir pada Allah agar beruntung, memperoleh muflihun tadi. Terus kemudian wa atiullaha wa rasulah wa la tanazza'u fataqsalu wa tadhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada
dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan di antara kalian. Jadi awake dhewe di dalam menghadapi peperangan itu, satu, taat kepada Allah, kedua, taat kepada Rasul, dan selanjutnya ojo bantah-bantahan. Karena bantah-bantahan di antara kita itu justru akan memperlemah diri kita. Jadi menjadikan diri kita itu malah gentar dan hilang kekuatan. Maka dulu itu ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhil dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhil ini akan diubah. Kalimat dari wa ashhid dzalimin bidzalimin, benturkanlah orang zalim dengan orang zalim, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Kini orang hati-hati saya ini meh diubah. Wa ashhidil muslimin bil muslimin, benturkanlah orang muslim dengan orang muslim, sibukkanlah orang muslim dengan orang muslim, sehingga mereka orang-orang yang benci dengan muslim akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesenangan, dan kita terbelenggu dalam bantah-bantahan, tercerai-berai, hancur lebur luluh lantak. Maka kita umat Islam harus bersatu. Kini orang hati-hati, kita ini akan dibenturkan sesama Islam. Dan sekarang sudah tanda-tanda itu sudah mengarah. Kalau nggak hati-hati, siji kunut, siji ora kunut, kuwi dibentur-benturke. Iso dadi paduka. Tapi bagi kita yang sudah paham, wis biar. Yang kunut silahkan kunut, yang tidak kunut ya ben ora apa-apa. Wong itu bukan bagian daripada yang membatalkan sholat panjenengan. Meh awal Al-Fatihah sing maca basmalah jahar ya monggo, sing bacaannya sir ya monggo. Kalau kita tidak hati-hati di sini, janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian ini menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Karena dengan bantah-bantahan awake berselisih, sehingga kekuatan kita akan menjadi lemah. Maka kekuatan ekonomi kita belum bisa diandalkan. Jadi kalau orang muslim se-Indonesia yang saat ini katanya kurang lebih umat Islam itu tinggal 86,sekian%. Ada data lain yang mengatakan malah sekarang sudah masuk 84,sekian%. Sing dulu ketika era Pak Harto sering kali dipublikasi bahwa umat Islam ada 90%. Sekarang turun. Turunnya nggak tahu apa karena ibu-ibu dibatasi adanya KB kan gitu ya, 2 anak lebih baik kan gitu. Apa karena adanya eksodus dari umat Islam pindah ke agama lain? Ini punya kemungkinan. Sing ibu-ibu sing sebenarnya masa subur iso produktif luar biasa, jabang bayi ini iso sampai 10. Zaman biar kan iso nganti 12 gitu ya. Saya itu lur kayak telur wis wah repot kan gitu ya. Nah, ini umat Islam saat ini kondisinya sudah masuk di angka 84 atau 85% dari jumlah penduduk yang kurang lebih 260 juta. Sekalipun 84, 85 atau 86, artinya umat Islam tetap yang banyak.
itu kalau dilihat dari sisi ekonomi kita masih kalah. Jadi kalau dikumpulkan kita itu di dalam skala untuk pengusaha itu rata-rata kalau tiap negara itu kan 7%, 5-7% dari jumlah penduduk itu ada pengusahanya. 5-7% itu harus idealnya itu pengusaha kita dari 267 juta, 260 juta atau 270 juta itu paling tidak 5-7% itu ada pengusaha. Nah kita Indonesia itu baru 3% jumlah pengusahanya, itu baru 3% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari 3% umat Islam itu tidak ada 10%-nya dari 3%. Nah, berarti kalau dijumlahkan total 0,0 sekian persen pengusaha dari kalangan muslim. Dari 3% itu kita itu belum ada 10%-nya. Padahal kita mayoritas. Mereka yang penduduk atau jumlahnya itu paling tidak kurang lebih 10% itu menguasai kekuatan ekonomi 90%. Sehingga awal dewi menjelang bodoh dipermainkan harga oleh mereka. Selama Ramadan harga-harga tak stabil. Siapa yang mempermainkan? Mereka-mereka. Ketika bodoh tambah larang mereka. Besar, hari raya besar ketika kita membutuhkan hewan kurban, itu ternyata yang menguasai kapital terkait dengan penyediaan hewan kurban itu mayoritas juga mereka. Jadi kita ini yang punya hajat, tapi kita belum bisa memaksimalkan potensi itu dari kalangan kita sendiri. Jadi kebutuhan Ramadan sepanjang 1 bulan penuh untuk bukanya kita, takjil kita, sahur kita itu masih ketergantungan pada mereka. Kebutuhan sapi, kebutuhan kambing untuk persediaan kurban itu juga masih mayoritas mereka yang punya kapital besar. Maka betapa kekuatan ini melalui kalau baginda Rasul Muhammad SAW yang dibangun peradaban utama adalah masjid. Dan dari masjid itu baru akan dibangun sekitarnya itu adalah bagaimana penguatan ekonomi. Jadi ekonomi ketika dibangun berbasis kekuatan masjid itu luar biasa. Kita satu Semarang juga ada berapa masjid? Masing-masing masjid itu punya kas berapa. Terus kemudian ada lembaga amil zakatnya itu untuk pemberdayaan ekonomi umat luar biasa. Misalnya orang-orang yang punya pekarangan wis ning wedhus telu. Tapi dibina. Sing potensi ngombe sapi kayak tuwake sapi. Jadi dibina, didampingi, nek dampingi kok jenengan kayak sapi, seminggu berikutnya dari pedet. Nah, tilaine seminggu berikutnya dari wedhus. Seminggu berikutnya dari pitik hilang misalnya gitu ya. Rata-rata dulu seperti itu. Maka disinilah jangan sampai kita umat Islam berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi sabar di sini itu adalah sabar yang terukur. Bukan kalau diinjak-injak, dihina terus kemudian sing sabar. Tapi kesabaran kita ini adalah kesabaran yang terukur. Ini sampai jam berapa? Jam 20.48, 49. Sampai jam berapa? Jam 9 ya. Jadi strategi untuk menang dalam berdakwah itu di dalam surah Al-Anfal 45-46 ini harus senantiasa menjadikan pijakan, menjadikan dasar awake dhewe
di dalam menghadapi. Pertama adalah berteguh hati, punya pendirian, orang gampang tergoyah, tidak gampang diadu domba. Kemudian kita selalu zikir kepada Allah, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ojo nganti awake lali ora zikir marang Gusti Allah. Dalam awake dhewe mesare saja itu, ketika siapa orangnya ketika menjelang tidurnya kok ijik sempat maca istighfar, wes istighfar kita enteng banget itu. Itu luar biasa. Segala dosa-dosa panjenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan sekalipun itu dosa sebesar sebanyak untuk buih, sebanyak pasir, apa tahu yang ngitung pasir kan gitu. Sebanyak daun-daun yang ada di pohon itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing sapa wonge ing dalem mesare kok ijik sempet maca istighfar, ketok enteng. Astagfirullahaladzim. Tapi nek wong wis ngantuk nganggo banget, wah wis ora kepikiran apa-apa. Ning sebelah lho bojone ayu ora karuan lho dicuekin sik kan ngono. Nggowe lah nek lilir kan ngono. Iya. Jenengan ditelitang kleng dulu karena mau angkat rakan wanis kono simpen sik mau bengi apa nek tangi kurungan gitu ya. Karena mergo muat rakan wanis. Tapi sing sapa wonge ing dalem mesare kok iki sempat maca istighfar, astagfirullahaladzim, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan ora dulit ya. Setan ora doyan, demit ora dulit ngono ya. Nah, iya setan ora doyan, demit ora dulit. Onone ngempit gitu ya. Dan ingat setiap malam itu ning kamare dhewe iki nek ora hati-hati ya diparani karo jadi sebangsa jin gitu ya. Yang membawa 3 utas tali itu. Makanya kita ketika tidur pastikan diri kita itu dalam kondisi bersih. Maka di sini banyaklah kita zikir kepada Allah. Bangun tidur pun kita alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu akan melepaskan jeratan-jeratan tali setan yang ada di dalam tubuh kita, leher kita. Karena tiap malam itu nek ora hati-hati setan masuk di dalam kamar kita, kemudian bawa 3 utas tali, dililitkan di leher kita, 3 utas tali tiap wengi. Tapi itu bisa kita lepas ketika kita itu banyak zikir kepada Allah. Bangun tidur, alhamdulillah. Syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tali 1 lepas. Kemudian kita ambil air wudhu, tali kedua lepas. Terus kita lanjutkan kita sholat. Entah sholat tahajud atau sholat subuh, itu akan lepas 3-tiganya. Sekalipun subuhane subuhan kawanan billahi ta'ala kan gitu ya. Sekalipun subuhane kawanan nek jenengan sholat, maka 3 utas tali itu lepas. Tapi coba kita sepanjang hidup itu eling karo Gusti Allah ya ora, wudu ya ora tahu, sholat apa meneh, itu sudah berapa lilitan di dalam leher kita, di ikatan di leher kita. Sehingga kadang-kala ketika kapundut kuwi, wah tersengak-sengak telung wengi gak lepas-lepas. Kenapa? Masih ada jeratan-jeratan yang sulit kita untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat dari Allah SWT sehingga roh akan keluar itu. Nah, disinilah mudah-mudahan kita sekalian itu selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Wis utamane awake dhewe kuwi ing dalam kehidupan sehari-hari itu eling marang Gusti Allah. Terus kemudian ojo lali kita selalu berdoa untuk anak-anak kita.
Agar supaya apa? Anak kita satu, muga-muga anak turunku semuanya kuat akidahnya. Muga-muga anak turunku kabeh tambah ilmunya, kuat ilmunya. Muga-muga anak turunku kabeh kuat ekonominya. Muga-muga anak turunku kabeh iso kuat pasedulurane. Muga-muga anak turunku kuat fisiknya. Iki senantiasa kita berdoa kepada Allah. Siji kuat akidah, loro kuat ilmune, telu kuat ekonominya, tiga kuat persaudaraannya, kuat fisiknya, dan kalau itu sudah kuat, wong tua ngeculke kuwi lega. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah pasadulurane, lemah fisiknya. Sehingga apa yang bisa diharapkan? Maka mata'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah ketika bapak ibumu nanti sudah tiada. Ini adalah pesan-pesan tauhid yang harus senantiasa kuat pada anak-anak. Saat ini saja panjenengan semuanya sudah menghadapi tantangan kesulitan yang luar biasa. Cucu panjenengan, buyut panjenengan kurang lebih 20 tahun yang akan datang. Wih, kesulitannya kayak opo? Nek ora jenengan bekali, nek ora jenengan persiapkan sejak dini. Saat ini saja panjenengan ijik ngalami hal yang kalau tidak punya keilmuan, keahlian akan tergilas. Tukang ojek yang hanya mojok di pojok sekarang, orang bakal untuk duit, ya walaupun semuanya itu rezeki dari Gusti Allah. Tapi sekarang sudah menggunakan aplikasi. Kalau nongkrong di warung tek iso aku untuk pelanggan boleh ini. Jadi sekarang sudah menggunakan teknologi. Warung-warung saiki ini orang menggunakan teknologi akan kalah dengan yang menggunakan teknologi. Saiki ada orang yang membuka warung makan, tapi orang mau tulisannya dengan omah di tulisan warung makan nggak ada. Tapi tiap dino orang tukang ojek ini Gojek atau Grab itu hilir mudik berganti jika pesanan. Ono mentok, opor mentok, ono bebek, opor macam-macam. Dia hanya satu item saja, menunya adalah opor mentok. Sedino iso nganti beleh 30 ekor mentok. Kalau satu opor mentok ekor itu keuntungan 50.000, dia bisa sampai 50 ekor. Wes 5 kali 5 itu mau baginya tonggone jangan. Nah, jangan bisa ngitung baginya tonggone itu tapi ora itu. Karena tidak memiliki keahlian. Jadi saniki kuatah wong-wong sing ketok ora mitayani nek warung gede. Tapi pelanggannya sudah banyak. Karena apa? Menggunakan teknologi yang canggih. Maka dari itu kita harus senantiasa memperkuat kekuatan akidah utamanya, yang dua keilmuan untuk anak didik, anak keturunan kita, termasuk cucu-cucu kita arahkan untuk bisa menguasai akidah Islamnya, dan kedua menguasai keilmuan sehingga tidak akan tertinggal oleh mereka semua, karena mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka kayaknya sedikit orangnya, tapi sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berkompetisi secara global melalui teknologi-teknologi yang ada. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini moga-moga kita senantiasa masuk dalam lindungan Allah SWT, dan penyakit corona ini segera dicabut oleh Allah SWT. Kita selalu dilindungi oleh Allah, dijauhi dari segala bala, wabah, dan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam kita, dijauhi dari segala mara bahaya, didekatkan dengan kebaikan-kebaikan, dilimpahkan rezeki
yang berkah melimpah sebagai sarana untuk ibadah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.